Seorang mantan pegawai bank di kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra, ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan perusahaan. Sosok wanita berinisial WORM ditetapkan tersangka karena kedapatan mencairkan dana sebesar 360 juta rupiah dari akun milik nasabah bank. Kepala Kejari Bau-Bau, Fathuri mengatakan awalnya tersangka merupakan customer service, lalu mendapatkan kesempatan menjadi kontrol unit partner. Dalam wewenang tersebut WORM memiliki akses serta kewenangan administratif yang kemudian disalahgunakan. Jelasnya, Kamis, tanggal 8 Mei tahun 2025. Kata dia, tersangka mengambil uang dari akun deposito milik nasabah yang sudah meninggal dunia tanpa seizin. Modusnya dilakukan dengan memalsukan dokumen, memanipulasi data, serta membuat rekening baru atas nama nasabah secara ilegal. Bahkan sempat meyakinkan pegawai lain bahwa proses yang dilakukannya sah atau dapat dilakukan, dengan menunjuk orang lain sebagai nasabah yang bersangkutan, bebernya. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Kota Bau-Bau, Iswan Agustiawan mengatakan trading saham menjadi alasan ex-pegawai bank ini nekat menggelapkan dana nasabah. Alasan tersangka melakukan perbuatannya sebab sejak tahun-tahun 2022 sampai tahun 2023 aktif bisnis trading, jelasnya. Kata dia, karena kalah bermain trading saham membuat WORM kebingungan, sebab memiliki utang yang cukup banyak. Sehingga akhirnya memanfaatkan kewenangan administrasi yang dimiliki, dengan cara masuk dalam sistem menggunakan akun deposito nasabah, jelasnya. Sejauh melancarkan aksinya, WORM hanya menggunakan satu akun deposito nasabah yang dilakukan sejak tahun-tahun 2022 sampai tahun 2023. WORM dijerat pasal 2 ayat 1 Jo pasal 18 subs pasal 3 Jo pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kejari Bau-Bau dalam 2 pekan ini berencana menyelesaikan seluruh tahapan penyelidikan serta menindaklanjuti penyerahan tersangka dan barang bukti. Kami akan menyampaikan ada beberapa hal yang perlu media ketahui, baik rekan-rekan media cetak, elektronik maupun online, bahwa yang pertama kami akan menyampaikan terkait dengan penetapan tersangka dugaan korupsi oleh pegawai Bank Mandiri Taspen, kantor cabang pembantu Bau-Bau. Dan yang kedua adalah penyerahan tersangka dan barang bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan benih padi sawah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau. Untuk yang pertama yaitu adanya penetapan tersangka dugaan korupsi pada pegawai Bank Mandiri Taspen kantor cabang pembantu Bau-Bau, yaitu bahwa Kejaksaan Negeri Bau-Bau ini secara resmi telah menetapkan saudara dengan inisial ya, WORM, mungkin teman-teman media sudah tahu ya, mantan pegawai PT Bank Mandiri Taspen kantor cabang pembantu Bau-Bau sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan keuangan di Bank Mandiri Taspen cabang pembantu Kota Bau-Bau tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, di mana tersangka sebelumnya menjabat sebagai customer service, kemudian diangkat menjadi kontrol unit partner atau CUP. Dalam jabatan tersebut, tersangka ini memiliki akses dan kewenangan secara administratif yang kemudian disalahgunakan. Bahwa tersangka WORM dimaksud telah memanfaatkan relasi kuasa dan jabatannya untuk melakukan penarikan atau pencairan sejumlah uang yang dikelola pada PT Bank Mandiri Taspen kantor cabang Bau-Bau
tanpa sepengetahuan manajemen bank. Nah, perbuatan dimaksud ini dilakukan dengan cara menggunakan account deposito milik salah satu nasabah. Ini atas inisialnya LN ini ya. Ini yang telah almarhum tanpa sepengetahuan dan seizin nasabah dimaksud. Dalam pencairannya itu dilakukan dengan memalsukan dokumen, memanipulasi data, dan membuat rekening baru atas nama nasabah secara ilegal. Tersangka telah memanfaatkan kedudukannya sebagai pegawai senior, bahkan sempat meyakinkan petugas internal bahwa proses tersebut sah dengan menunjuk orang lain sebagai nasabah yang bersangkutan. Nah, sedangkan jumlah dana yang ditarik secara tidak sah oleh tersangka mencapai 360 juta rupiah. Perbuatan tersangka ini telah mengakibatkan kerugian negara CQ pada Bank Mandiri Taspen. Nah, sedangkan pasal yang dikenakan yaitu atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal primer pasal 2 ayat 1 junto pasal 18, subsidiar pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam 2 minggu ke depan, insya Allah Kejaksaan Negeri akan menyelesaikan seluruh tahapan penyidikan perkara ini. Dalam internal Bank Mandiri Taspen itu semacam pengawas, pengawas. Tapi justru dia selaku pengawas dia memanfaatkan kedudukannya itu. Nah, begitu kurang lebih kasusnya. Kenapa si tersangka ini melakukan itu? Karena tersangka ini sejak tahun 2021, 2022, 2023 itu aktif bisnis binari. Trading. Jadi dia ini kalah bermain itu saham itu, trading itu kebingungan karena utangnya udah terlalu banyak, memanfaatkan kewenangan administrasi yang dia miliki itu, mengambil uang-uang di bawah pengelolaan Bank Mandiri Taspen KCP Bau-Bau dengan memanfaatkan kewenangannya dia, kedudukannya dia itu masuk ke dalam sistem pengelolaan keuangan itu menggunakan akun nasabah deposito nasabah. Berapa lama dia lakukan? Dalam prosesnya sekitar dari 2021 sampai 2023, 2022 sampai 2023. 1 tahun. Ya, selama 1 tahun itu. Jadi di situ akhirnya muncullah kerugian keuangan di Bank Mandiri Taspen itu sebesar 360 juta itu. Terus nasabahnya cuma satu saja. Dan selama proses penyidikan memang saudari WWRM ini ada menitipkan sejumlah uang ya melalui Bank Mandiri Taspen ya, untuk pengembalian itu baru 48 juta ya. Dari 300. Dari 360 itu. Nanti kita maksimalkan pengembalian itu supaya memulihkan kembali keuangan di BUMN kita nih, PT Bank Mandiri Taspen. Seperti itu. Jadi seperti itu rekan-rekan, kurang lebihnya semuanya berkat kerjasama karena keterbukaan dari PT Bank Mandiri Taspen untuk menyampaikan permasalahan internalnya mereka ke kami, ke kita. Kemudian kita coba petakan permasalahan, oh ternyata seperti itu. Jadi saya rasa demikian ya. Oke. Dari 360 juta itu apakah uang sejumlah nasabah atau dengan satu orang nasabah? Kebetulan dia masuk ke sistem pengelolaan itu, sistem perbankan itu menggunakan satu akun nasabah deposito nasabah aja. Nah, yang kemudian dia pakai untuk menutup utang-utangnya karena kekalahannya dia di trading itu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.